Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaur Rahmi dengan NIM H0712111066, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal rancangan usaha saya, yaitu produk keripik pisang. Saya mempresentasikan proposal ini untuk memperkenalkan produk dan model bisnis dari usaha keripik pisang saya. Saya yang mempresentasikan proposal usaha keripik pisang ini karena sayalah yang membuat rancangan usaha ini. Oleh karena itu, saya tentu mengetahui segala hal tentang usaha keripik pisang ini, mulai dari perencanaan, produksi, dan model bisnisnya. Dengan presentasi ini, saya sangat berharap para penonton sekalian dapat mengenal produk dan model bisnis dari keripik pisang yang saya rancang. Hal pertama yang akan saya bahas pada video kali ini adalah latar belakang. Nah, latar belakang dalam usaha keripik pisang ini yaitu Kabupaten Sopeng, yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Kabupaten Sopeng ini terletak sekitar 179 km sebelah utara dari Kota Makassar. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sopeng berprofesi sebagai seorang petani. Sebagian besar wilayahnya didominasi oleh daerah pedesaan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang diandalkan di Kabupaten Sopeng, di mana pisang merupakan salah satu komoditas utama yang diandalkan di Kabupaten Sopeng. Hasil panennya mencapai 3.940 ton per tahunnya. Nah, besarnya angka tersebut tidak membuat semua petani pisang hidup sejahtera karena nilai jual pisang sangat murah. Kondisi di atas membuat saya termotivasi untuk menambah nilai jual dari pisang dengan cara menjadikannya sebuah camilan, yaitu keripik pisang. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Mondelez Internasional menyatakan bahwa masyarakat Indonesia cenderung mengkonsumsi camilan lebih banyak daripada makanan berat. Keripik pisang merupakan camilan yang menjadi favorit bagi sebagian besar orang. Dengan tekstur yang crunchy dan praktis untuk dikonsumsi, keripik pisang seakan tak bisa terlewat dari perhatian saat memilih camilan untuk dijadikan stok di rumah. Selain dapat memanjakan lidah, keripik pisang juga mencukupi kebutuhan nutrisi penting dalam tubuh dan sayang jika dilewatkan. Nah, yang selanjutnya akan saya bahas adalah latar depan atau tujuan. Tujuan adanya proposal ini yaitu yang pertama, untuk dipakai sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha. Yang kedua, untuk mendapatkan pembiayaan dari investor. Dan yang ketiga, untuk memotivasi dan melatih fokus. Nah, pembahasan selanjutnya adalah model bisnis. Model bisnis untuk rancangan usaha produk keripik pisang ini, saya menggunakan model bisnis kanvas seperti yang tertera pada gambar di samping. Saya akan membahas satu persatu dari 9 elemen dari bisnis model kanvas. Yang pertama, segmen pelanggan. Segmen pelanggan merupakan elemen pertama dalam bisnis model kanvas. Produk keripik pisang merupakan produk yang cocok untuk semua kalangan. Oleh karena itu, saya menentukan beberapa segmen pelanggan untuk rencana produk keripik pisang saya sebagai berikut. Yang pertama, pelajar. Untuk segmen pelanggan utama saya yaitu pelajar-pelajar yang ada di Kabupaten Sopeng. Alasan saya memilih pelajar karena pelajar suka mengkonsumsi camilan. Selain itu, mereka sering melakukan kerja kelompok atau melakukan perkumpulan dengan teman-teman, dan tak jarang dalam perkumpulan itu membutuhkan makanan. Keripik pisang ini merupakan makanan atau camilan yang cocok untuk banyak orang. Kemudian yang kedua, ibu rumah tangga. Segmen pelanggan kedua saya adalah ibu rumah tangga. Keripik pisang ini dapat menjadi salah satu camilan pilihan untuk keluarga. Produk keripik pisang ini dapat menjadi stok camilan bagi ibu rumah tangga untuk keluarganya maupun tamunya. Kemudian segmen pelanggan yang ketiga, anak-anak. Segmen pelanggan saya selanjutnya adalah anak-anak. Anak-anak seringkali bersifat konsumtif dan menyukai makanan seperti kerupuk atau makanan asin dan manis. Kemudian segmen pelanggan saya yang keempat adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa ini merupakan segmen pelanggan saya yang terakhir.
Tetapi untuk segmen pelanggan ini, apabila produk keripik pisang saya untuk segmen pelanggan sebelumnya telah terjual atau telah terpasarkan dengan baik dan lancar. Nah, untuk elemen yang kedua adalah nilai unggulan. Nilai unggulan yang saya rencanakan dalam usaha produk keripik pisang saya yaitu yang pertama, harga terjangkau. Untuk produk keripik pisang yang saya rencanakan ini terjangkau untuk semua segmen pelanggan yang telah saya tentukan. Nah, jadi produk keripik pisang ini yang saya rencanakan akan saya buat dengan kemasan yang berbeda-beda. Ada kemasan 50 dan 100 gram yang cocok untuk anak-anak dengan harga 5.000 dan 7.000. Dan ada yang cocok untuk ibu rumah tangga untuk kemasan setengah kilo dan 1 kilogram dengan harga 30.000 dan 58.000. Kemudian nilai unggulan yang kedua adalah keripik pisang dengan aneka rasa. Ada 3 rasa yang menonjol dalam produk keripik pisang ini. Yang pertama rasa pedas manis, yang kedua rasa pandan, dan yang ketiga rasa gula merah. Dan nilai unggulan yang ketiga adalah gift dan diskon. Dalam pemasaran produk keripik pisang ini, saya akan memberikan gift dan diskon dengan syarat-syarat tertentu, seperti beli 3 gratis 1 untuk kemasan 250 gram untuk pembeli yang sudah menjadi pelanggan. Elemen BMC yang ketiga adalah saluran. Saluran untuk produk keripik pisang saya ini adalah yang pertama adalah sosial media. Sosial media merupakan media yang sangat bermanfaat dalam proses interaksi, komunikasi, dan menyampaikan informasi tanpa batas ruang dan waktu. Nah, media sosial yang saya gunakan untuk memasarkan produk keripik pisang saya ini yaitu WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kemudian saluran yang kedua adalah outlet perusahaan. Kemudian saluran yang ketiga adalah reseller. Nah, elemen BMC yang keempat adalah bina pelanggan. Bina pelanggan untuk produk keripik pisang saya ini ada 2. Yang pertama, pemberian bonus dan potongan harga untuk jumlah pembelian tertentu. Untuk bina pelanggan ini sudah saya jelaskan pada elemen sebelumnya. Kemudian bina pelanggan yang kedua adalah menyediakan food delivery atau jasa antar dan potongan ongkir untuk jumlah pembelian tertentu. Elemen BMC yang kelima yaitu sumber penghasilan. Sumber penghasilan untuk produk keripik pisang saya ini ada 2. Yang pertama, penjualan keripik pisang aneka rasa. Aneka rasa keripik pisang yang saya rencanakan ada beberapa, tetapi ada 3 yang saya tonjolkan. Yang pertama, rasa pedas manis. Yang kedua, rasa pandan. Dan yang ketiga, rasa gula merah atau gula aren. Selanjutnya yang kedua, penjualan keripik pisang aneka kemasan. Aneka kemasan untuk produk keripik pisang saya ini mulai dari kemasan 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram, dan 1 kilogram. Selanjutnya elemen yang keenam, yaitu aktivitas utama. Aktivitas utama yang pertama dalam produk keripik pisang ini yaitu investasi. Untuk memulai suatu usaha maka tentu diperlukan modal yang banyak. Maka aktivitas yang pertama yang perlu dilakukan yaitu melakukan investasi. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu membeli alat dan bahan produksi keripik pisang. Setelah modal telah tersedia, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu membeli seluruh alat-alat dan bahan yang diperlukan dalam memproduksi keripik pisang. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah produksi. Setelah alat dan bahan produksi keripik pisang tersedia, maka perlu dilakukan produksi keripik pisang mulai dari mengupas pisang, menggoreng, dan mengemasnya. Kemudian yang keempat, pemasaran. Setelah keripik pisang dikemas, maka langkah selanjutnya adalah memasarkan produk keripik pisang untuk memperoleh keuntungan. Nah, aktivitas yang terakhir adalah manajemen organisasi. Aktivitas utama yang juga perlu dilakukan dalam produk keripik pisang ini yaitu manajemen organisasi. Mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya keripik pisang. Manajemen ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang disasar perusahaan dengan cara yang efisien dan efektif. Selanjutnya elemen yang ketujuh yaitu sumber daya utama. Sumber daya utama dalam produk keripik pisang saya yang pertama, modal finansial. Modal merupakan hal yang sangat diperlukan yang harus saya persiapkan sebelum memproduksi keripik pisang. Yang kedua, tempat produksi. Tempat produksi ini tentu sangat berpengaruh terhadap produksi keripik pisang yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, peralatan produksi. Sumber daya yang perlu direncanakan dan perlu dipersiapkan yang tidak kalah pentingnya adalah
semua peralatan yang diperlukan dalam proses produksi keripik pisang. Kemudian yang keempat adalah bahan baku pisang. Setelah mempersiapkan ketiga sumber daya yang telah saya jelaskan tadi, selanjutnya adalah bahan baku pisang. Tentu saja sumber daya ini adalah bahan utama yang harus dipersiapkan sebelum memproduksi keripik pisang. Kemudian yang kelima, bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan lainnya yang saya maksud di sini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk menambah cita rasa dari produk keripik pisang yang saya rencanakan. Kemudian yang keenam, kemasan produk. Setelah keripik pisang jadi, maka tentu kita harus mengemasnya dengan kemasan yang cantik atau kemasan yang diperlukan untuk menambah nilai jual dari pisang. Kemudian yang ketujuh adalah tenaga kerja. Sumber daya yang terakhir adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini tentu sangat diperlukan untuk memproduksi keripik pisang. Selanjutnya elemen yang kedelapan adalah mitra utama. Mitra utama dalam produk keripik pisang saya yang pertama, toko peralatan produksi. Toko peralatan produksi merupakan mitra yang sangat diperlukan untuk membeli segala peralatan yang diperlukan dalam produksi keripik pisang. Kemudian yang kedua, petani pisang. Petani pisang merupakan mitra utama dalam usaha keripik pisang ini. Karena rancangan usaha produk keripik pisang yang saya maksud untuk tidak hanya menguntungkan bagi saya, tetapi juga menguntungkan bagi masyarakat sekitar yang ada di Kabupaten Sopeng. Oleh karena itu, saya mengambil bahan baku dari petani secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah pembudidaya tanaman pandan dan tanaman cabai. Tanaman pandan dan tanaman cabai ini saya gunakan untuk menambah cita rasa dari produk keripik pisang. Kemudian yang keempat, pembuat gula merah. Pembuat gula merah juga saya jadikan mitra untuk menambah cita rasa dari produk keripik pisang saya ini. Selanjutnya, mitra utama yang terakhir yaitu toko grosir bahan lainnya. Toko ini akan menjadi tempat saya membeli seluruh bahan tambahan yang saya perlukan dalam memproduksi keripik pisang. Selanjutnya, toko kemasan produk. Toko kemasan ini juga saya jadikan mitra untuk membeli kemasan yang saya gunakan dalam mengemas produk keripik pisang. Kemudian, ibu rumah tangga. Nah, untuk tenaga kerja saya maksudkan untuk mengambil dari ibu-ibu rumah tangga yang ada di Kabupaten Sopeng. Kemudian yang terakhir adalah reseller. Elemen terakhir dalam BMC adalah struktur biaya. Struktur biaya dalam usaha keripik pisang saya yang pertama, biaya pembelian alat dan bahan-bahan produksi keripik pisang. Biaya pertama yang termasuk dalam struktur biaya ini yaitu pembelian semua alat dan bahan yang digunakan dalam memproduksi keripik pisang. Selanjutnya yang kedua yaitu biaya produksi keripik pisang. Di sini sudah termasuk semua yang diperlukan untuk memproduksi keripik pisang seperti tenaga kerja, listrik, dan air. Selanjutnya biaya kemasan dan pemasaran. Di sini sudah termasuk biaya yang digunakan untuk mengemas keripik pisang dan memasarkannya. Kemudian yang terakhir kuota internet. Kuota ini digunakan untuk melakukan promosi dalam produk keripik pisang ini. Sekian presentasi proposal dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.